warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang membantu dalam pengerjaan proses program pengembangan masyarakat. Nah, yang pertama ada saya yaitu Roziatun Alifiana. Kemudian di sini ada teman saya Indah Rahma Juwita, Nika Nur Aidi Fitri, Hanun Rihadatul Aisi, Ratna Agustina, dan yang terakhir adalah Oktavia Rizky Dwi Putra. Nah, langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama, kita akan menerangkan terlebih dahulu terkait gambaran umum. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, dilanjut dengan saya, yaitu terkait gambaran umum dari Desa Gili Timur sendiri, yaitu terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang memiliki luas 500 hektar dan berketinggian 5 meter di atas permukaan air laut. Nah, sedangkan populasi dari Desa Gili Timur sendiri, yaitu sebanyak 5.580 jiwa, dengan mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Nah, dilihat dari kondisi geografisnya, Desa Gili itu termasuk desa yang memiliki iklim atau cuaca yang berubah-ubah, sehingga kerentanan pada ketersediaan air yang terbatas itu muncul. Kemudian juga desa ini hanya bergantung pada air hujan untuk pertanian, sehingga petani hanya dapat panen 2 kali dalam setahun, yang berdampak pada hasil produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat. Oke, next. Dipersilahkan kepada Hanun. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan atau ketidakberdayaan di Desa Gili Timur. Yang pertama yaitu natural, kondisinya keterbatasan akses fasilitas pendidikan yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Yang kedua, sering terjadinya bencana kekeringan sehingga menyebabkan kesulitan mengelola lahan pertanian yang menyebabkan pendapatan menurun dan berkurang. Dan yang ketiga yaitu pendapatan rata-rata petani yang masih rendah karena keterbatasan adanya pendidikan. Implikasinya yaitu anak-anak tidak memperoleh cukup pendidikan sehingga menyebabkan kesulitan dalam perolehan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Dan yang kedua yaitu masyarakat mengalami kerugian serta akibat bencana kekeringan tersebut hingga kehilangan sumber pendapatan karena tidak dapat melakukan kegiatan produksi pertanian. Yang kedua yaitu kultural. Kondisinya yaitu masyarakat Desa Gili Timur memilih berhutang untuk memenuhi kepentingan sendiri seperti memberangkatkan anak untuk berlayar atau bekerja ke luar negeri. Dan yang kedua, pada saat perayaan hari besar, masyarakat diwajibkan membayar atau mengeluarkan hasil panen meskipun pendapatan atau hasil yang diperoleh tersebut rendah dan berkurang. Implikasinya, pada akhirnya masyarakat laki-laki atau para suami harus bekerja dengan lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan untuk menghindari omongan dari tetangga. Dan masyarakat rela berhutang untuk membayar iuran atau memberikan hasil panen mereka untuk acara peringatan dengan konsekuensi harus membayar hutang dan tidak dapat melakukan produksi untuk musim panen selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu struktural. Kondisinya, akses jalan ke lokasi desa jauh dan banyak yang masih kurang baik atau masih memerlukan renovasi. Dan yang kedua, pendidikan rata-rata lulusan SD dan yang lebih memilih untuk membantu orang tuanya untuk bertani. Implikasinya, masyarakat terhalang untuk menuntut ilmu dan mobilitas. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin menurun akibat jalan yang rusak karena mengganggu aktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, Desa Gili Timur ini rata-rata pendidikannya yang dihasilkan hanya itu saja sehingga pekerjaan yang didapatkan juga tidak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Next. Selanjutnya yaitu penyebab ketidakberdayaan menggunakan pendekatan SLF. Yang pertama yaitu shock, meliputi tidak mengenal teknologi yang terbaru seperti mesin tanam atau sumber informasi lainnya. Yang kedua, masyarakat desanya tidak membutuhkan adanya pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, hutang yang dilakukan pada musim penerimaan pendidikan pelayaran dan merantau ke luar negeri.
Yang keempat, musim pandemi yang mengakibatkan masyarakat bekerja kembali di lahan pertanian milik sendiri. Dan yang kelima, masyarakat mayoritas tidak ingin bekerja di luar kampung atau merantau. Yang keenam, kelangkaan pupuk yang mendorong kegiatan yang di luar aturan atau secara ilegal. Dan yang terakhir yaitu tidak mampunya memperkirakan masa tanam secara tepat sehingga menyebabkan kegagalan panen dan kerugian. Yang selanjutnya yaitu trends, meliputi perubahan iklim secara signifikan yang menyebabkan produksi pertanian di Desa Gili Timur menurun. Yang kedua, penyuluhan terhadap perempuan di Desa Gili Timur mengenai penambahan nilai ekonomis dari hasil pertanian oleh mahasiswa Malang. Dan yang selanjutnya yaitu seasonality yang meliputi kesusahan dalam mencari air untuk mengairi lahan sawah. Yang kedua, harga padi yang saat musim panen tersebut tiba-tiba menurun. Dan yang ketiga, tidak adanya waduk untuk tada hujan. Yang keempat, pendapatan petani yang tidak menentu dan seringkali mengalami penurunan. Dan yang terakhir, kebutuhan peralatan dan pupuk yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu latar belakang program, di mana permasalahan yang pertama yaitu Desa Gili mengalami beberapa tantangan yang dihadapi di sektor pertanian, terutama karena kurangnya subsidi pupuk yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan pendapatan petani. Untuk programnya sendiri, terdapat program pelatihan pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga dan kotoran hewan sebagai alternatif ramah lingkungan. Program ini bertujuan memberikan petani pengetahuan dan keterampilan untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu petani bergantung pada tada hujan sehingga rentan terhadap pengairan lahan, terutama musim kemarau. Hal ini meningkatkan resiko kegagalan panen dan menurunnya kualitas produk. Untuk programnya sendiri, itu terdapat adopsi teknologi irigasi tetes, di mana adopsi tersebut yang efisien mengalir air secara langsung ke akar tanaman dengan mengalirkan air melalui selang yang sudah dilengkapi lubang kecil atau pipet. Metode ini sangat bermanfaat, terutama bagi petani di daerah kering. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu sangat bergantung pada hasil panen padi, karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani saja. Untuk program yang ketiga, ini melakukan pelatihan peningkatan keterampilan petani dalam adopsi teknologi budidaya efisien dan manajemen usaha tani. Salah satunya yaitu melakukan teknologi yang diperkenalkan pemanfaatan limbah sekam padi menjadi biokar. Biokar ini berperan sebagai limbah biomasa dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Penggunaan biokar ini dapat meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan pH tanah juga, dan juga mengurangi polusi dan meningkatkan hasil panennya. Pendampingan oleh penyuluhan petani hanya dilakukan sekali saja, sehingga program yang dilakukan belum kurang optimal. Untuk programnya sendiri, itu kita melakukan pendampingan berkelanjutan agar program pertanian itu terlaksana dengan baik dan hasil pertanian meningkat. Pendampingan ini dilakukan minimal sekali per tahun atau 2 kali per tahun. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini kita lihat dari program yang akan dijalankan. Indikator keberhasilan ini nanti juga bisa menjadi tolak ukur apakah program itu bisa bermanfaat dan efektif terhadap masyarakat di Gili Timur atau tidak. Nah, yang pertama mengenai adopsi teknologi. Untuk program ini merupakan pemberdayaan dengan pengenalan teknologi irigasi tetes untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air, terutama pada musim kering. Adopsi ini dapat membantu petani agar dapat melakukan produksi pertanian di musim kemarau dengan menanam tanaman hortikultura. Kemudian, yang kedua ada pembuatan pupuk organik, di mana untuk pembuatan pupuk organik ini diupayakan dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk
mengolah kotoran hewan dan limbah rumah tangga. Sehingga dari pengolahan tersebut bisa menjadi pupuk organik yang kemudian dapat menggantikan atau bisa menyelingi pupuk kimia agar petani di sana tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Kemudian ada peningkatan keterampilan dan manajemen usaha tani. Di sini peningkatan keterampilan ini dapat dimulai dengan pelatihan terhadap masyarakat yang notabene merupakan petani. Cara yang dilakukan adalah menambah nilai ekonomis terhadap hasil panen petani sebelum dijual secara langsung. Indikator keberhasilan pada program ini dapat dilihat jika petani mampu mengolah dan menjual hasil adopsi produk terbarukan dari hasil pertanian yang mereka panen. Kemudian yang keempat ada pendampingan petani berkelanjutan, di mana indikator ini dapat dilihat dengan pendampingan menggiring petani untuk dapat melaksanakan terkait program yang telah disarankan agar terlaksana secara maksimal. Pada indikator ini tentunya membutuhkan peran stakeholder setempat di Desa Gili Timur. Nah, yang terakhir adalah penguatan kelompok tani, di mana penguatan kelompok tani ini diharapkan dapat berperan aktif sehingga adopsi pemberdayaan masyarakat petani di Desa Gili Timur tidak pasif. Nah, indikator-indikator keberhasilan ini tentunya tidak luput dengan peran stakeholder setempat. Next. Baik, selanjutnya program usulan Desa Gili Timur. Untuk yang pertama itu ada adopsi teknologi irigasi tetes di lahan kering, di mana dengan adanya teknologi irigasi tetes berfungsi untuk mengalirkan air secara efisien langsung ke akar tanaman, serta menjaga kelembapan tanah secara optimal, mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik, dan mengurangi risiko penyakit. Untuk program usulan yang kedua itu meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha tani, di mana meningkatkan keterampilan petani dan mengadopsi teknologi budidaya yang efisien, serta manajemen usaha tani yang baik dapat memudahkan petani dalam mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan efisiensi teknis. Untuk yang ketiga, pembuatan pupuk organik melalui limbah rumah tangga atau kotoran hewan, di mana memberikan pengetahuan kepada petani cara membuat pupuk sebagai pengganti atau mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, melakukan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan berkelanjutan itu petani dapat mencapai tujuan memperoleh dengan hasil yang diinginkan serta tidak terjadi masalah yang serius kepada petani. Untuk yang terakhir yaitu penguatan kelompok, di mana mendorong petani untuk berperan aktif dalam meningkatkan kelompok tani serta kolaborasi dan pertukaran informasi mengenai praktik pertanian yang baik dan inovatif. Next. Selanjutnya yaitu siklus SLF. Yang pertama yaitu pada tahap pemetaan aset, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, dan juga aset fisik. Yang pertama yaitu potensi mengenai sumber daya alam. Desa Gili Timur sendiri memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan kering yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi beberapa komoditas tanaman pangan meliputi padi, jagung, dan juga ubi. Melalui pemanfaatan lahan kering tersebut tidak hanya mampu untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, tetapi juga mampu menciptakan peluang diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan oleh masyarakat. Yang kedua, potensi sosial. Desa Gili Timur sendiri memiliki masyarakat yang berjiwa sosial tinggi yang dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok tani yang menjadi perkumpulan para petani di Desa Gili. Dengan pertimbangan adanya kelompok tani, mereka dapat mengembangkan sikap saling membantu bekerja sama antar petani sekaligus untuk modal sosial dalam pengembangan desa. Yang ketiga yaitu potensi ekonomi, mengingat bahwa penduduk perempuan yang berada di Desa Gili Timur memiliki peran dalam mencari nafkah juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan begitu, mereka para perempuan dapat membuka usaha kecil atau UMKM di bidang makanan atau minuman untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, Desa Gili Timur memiliki potensi untuk memasarkan produk hasil pertanian, di mana Desa Gili Timur merupakan wilayah lahan kering yang memiliki peluang besar dalam menghasilkan produk hasil pertanian pangan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu potensi infrastruktur. Jumlah penduduk desa yang terus meningkat tentunya membutuhkan akses seperti jalan desa yang memiliki peran penting dalam mendukung dan memudahkan distribusi produk hasil pertanian seperti mobilitas masyarakat. Kemudian untuk fasilitas umum seperti sekolah di wilayah Desa Gili Timur ini memiliki jumlah yang masih minim. Selanjutnya selain sekolah juga tentunya
terdapat beberapa fasilitas umum yang memadai, yaitu seperti pusat kesehatan atau puskesmas, pasar, tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendataan terhadap kerentanan, di mana dapat dilihat dari potensi tersebut bahwa dalam kondisi sumber daya alam ini cukup rentan, di mana terdapat perubahan iklim dan harga pupuk merupakan penyebab utama ketidakmakmuran petani. Dampak dari perubahan iklim dan akan mengakibatkan berkurangnya nutrisi tanah dan tingginya risiko banjir. Sedangkan dampak dari besaran pupuk itu mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang kurang ideal dan hasil panen yang tidak sesuai. Untuk kerentanan pada kondisi sosial ini menunjukkan bahwa kategori ini cukup rentan. Seringnya ketidakikutsertaan sebagai petani dalam acara-acara yang tidak terorganisasi dengan baik telah berdampak pada penyelesaian permasalahan yang minim, baik dalam budidaya sampai pemasaran produk beras, sehingga sulit untuk dilakukan secara berkelanjutan. Untuk kondisi modal fisik atau infrastruktur dinilai cukup rentan karena dapat menunjukkan bahwa keterjangkauan fasilitas fisik atau umum bagi petani padi masih rendah. Akses infrastruktur seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan akan mendorong orang lain untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Untuk kondisi modal ekonominya sendiri ini dikatakan cukup rentan. Dari segi tingkat pendapatannya ini tergolong di bawah upah minimum regional atau UMR di wilayahnya. Bahkan sebagian warga desa di sana itu masih berprofesi sebagai petani. Jika petani kekurangan pendapatan, kemampuan mereka dalam berusaha tani juga tidak stabil. Oke, kemudian dilanjutkan mengenai transformasi perubahan struktur, yaitu dapat dilihat dari kebijakan peraturan pemerintah setempat, di mana kebijakan pemerintah yang mewajibkan dari seluruh anggota masyarakat petani itu untuk ikut andil atau ikut tergabung dalam lembaga kelompok tani. Dalam hal ini merupakan bentuk upaya transformasi dari pihak pemerintah untuk membantu petani karena banyaknya berupa bantuan-bantuan pertanian yang itu dialokasikan kepada kelompok tani. Nah, kemudian ada penetapan strategi antara masyarakat dengan lembaga terkait seperti kelompok tani, BUMDes ataupun lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi dan meringankan kendala yang dihadapi petani, mahasiswa Universitas Trunojoyo mengajak bekerja sama dengan penyuluh pertanian, BUMDes dan juga kelompok tani dan masyarakat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian kegiatan sosialisasi ini didasari oleh program yang kami usulkan, yaitu pengenalan adopsi teknologi irigasi tetes di lahan kering, pembuatan pupuk organik melalui limbah umum atau juga dari kotoran hewan, dan peningkatan keterampilan dan manajemen. Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan keberhasilan petani secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu munculnya nilai tambah pendapatan. Nah, contoh penerapan usulan program yang dilakukan seperti pembuatan pupuk organik melalui limbah rumah tangga atau kotoran hewan. Dalam hal ini, limbah yang tidak dimanfaatkan itu memberikan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini juga pemenuhan kebutuhan pupuk yang biasanya masyarakat beli, kini sudah bisa memenuhinya sendiri. Next. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam hubungan masyarakat. Analisis situasi, yang pertama itu analisis situasi, memahami kondisi internal, eksternal, dan persepsi publik terhadap organisasi. Kemudian perencanaan strategis. Nah, di sini menetapkan tujuan, pesan, dan kanal komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga ada implementasi dan juga evaluasi. Di sini dalam implementasi yaitu menerapkan strategi komunikasi dan mengukur dampaknya secara berkala. Tujuan dan manfaat hubungan masyarakat. Yang pertama itu adalah strategi komprehensif, yang dimana perlunya perencanaan strategis yang matang dalam mengelola hubungan masyarakat.
Kemudian inovasi dan komunikasi, yaitu memanfaatkan platform digital dan konten kreatif untuk menarik perhatian publik. Kemudian yang ketiga, pengukuran dampak, yang dimana mengembangkan metrik yang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan dari program tersebut. Kemudian kolaborasi lintas fungsi. Hal ini membangun sinergi antara hubungan masyarakat dengan fungsi-fungsi lain dalam organisasi. Nah, dari seluruh kegiatan yang dilakukan, maka itu bisa menjadi tantangan yang besar dalamnya di atas kurang akses teknologi dan banyak digital untuk mengatasi teknologi irigasi tetes. Kemudian pembuatan pupuk organik, kemudian pengembangan keterampilan manajemen usaha tani, pendampingan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah penguatan kelompok tani. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, Desa Gili Timur memiliki potensi untuk mencapai pertanian mandiri dan berkelanjutan. Implementasi dan evaluasi program secara terus-menerus penting untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini terdapat lembar assessment, yang mana lembar assessment ini terdapat kondisi mulai dari aspek natural, kemudian aspek fisikal, kemudian aspek human, aspek sosial, dan ya yang terakhir adalah aspek finansial. Nah, di sini pada aspek natural kita berbicara mengenai kondisi iklim dan kondisi alam. Kemudian pada fisikal kita berbicara mengenai kondisi fisik. Dan pada human kita berbicara terkait masyarakat mulai dari faktor demografi dan faktor ekonomi. Kemudian pada aspek sosial kita berbicara mengenai bagaimana keadaan sosial yang ada di Desa Gili Timur. Dan yang terakhir pada aspek finansial kita berbicara bagaimana perekonomian yang ada di Desa Gili Timur. Bisa next. Nah, di sini ada lampiran terkait dokumentasi. Kita ketika turun lapang, di sini kita bertanya terhadap kelompok tani yang ada di Desa Gili Timur sebagai sebagai sarana informasi yang kita cari. Nah, mungkin bisa kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.